Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Dan kita berkumpul lagi di masjid ini dalam rangka menambah ilmu. Sejatinya setiap kebaikan yang ingin kita peroleh atau raih itu masyrutun bi fahmiddin, disyaratkan paham agama. Rasulullah bersabda dalam hadis Muawiyah, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka syaratnya harus paham agama. Untuk meraih kebaikan-kebaikan yang banyak di bulan suci Ramadan, maka kita harus memiliki ilmu tentang ibadah-ibadah yang dilakukan di bulan suci Ramadan. Karena tidaklah bulan Ramadan bulan yang diberkahi, melainkan karena padatnya aktivitas ibadah di dalamnya. Seluruh rukun Islam dijalankan di bulan Ramadan. Salat, puasa, zakat, haji. Hanya saja haji diganti dengan umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan, apakah di awal, di tengah ataukah di akhir, itu setara haji bersama Rasulullah. Nah, materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah dua amal pemberi syafaat kelak pada hari kiamat, yaitu Al-Quran, wasyam, dan puasa. Ini merujuk atau mengarah kepada pembahasan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr, bahwasanya Rasulullah bersabda, as-siyam wal Quran, puasa dan Al-Quran, yashfa'ani lil abdi, akan memberikan syafaat kepada hamba pada hari kiamat nanti. Yaqulu siyamu, puasa akan berkata nanti, ay Rabbi, wahai Rabbku, inni mana'tuhu at-ta'amah, sesungguhnya aku menghalangi hamba ini makan, minum, syahwat di siang hari. Fasyafi'ni fihi, dan berikanlah aku kesempatan untuk memberikan syafaat untuknya. Dan Al-Quran juga akan berkata, mana'tuhun nauma bil laili, aku menghalangi dia tidur di malam hari karena membaca Al-Quran. Fasyafi'ni fihi, berikanlah aku kesempatan untuk memberikan syafaat kepadanya. Fayashfa'ani, lalu keduanya memberikan syafaat kepada hamba tersebut. Hadis ini yang menjadi landasan pembahasan kita pada kesempatan ini, di mana ibadah puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kelak. Kita tahu bahwa syafaat itu adalah, kalau secara bahasa maknanya ganjil, lawan dari genap ya. Dalam surah Al-Fajr itu bunyinya wal fajr walayalin asyr wasyaf'i wal watr. Jadi syafa' maknanya adalah genap. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah adalah at-tawassut lil ghair fi jalbil manfa'ah wa daf'il mudarrah, menjadikan orang ketiga sebagai perantara dalam
hal mengambil manfaat dan menolak mudarat. Contoh kalau kita mau bekerja gitu di sebuah perusahaan, sementara direkturnya nggak kenal dengan kita, maka kita mencari ordal, orang dalam, sebagai pemahat perantara antara kita dengan bos atau direktur atau pemilik perusahaan itu. Ini dalam hal mengambil manfaat. Kalau dalam hal menolak mudarat, contoh kita di tengah jalan naik motor gitu, tiba-tiba ada polantas yang mau nangkap, karena kita mungkin nggak pakai helm atau nggak bawa SIM dan yang lainnya. Gimana nih caranya agar kita selamat dari mudarat ini? Nah, kita telepon aja mungkin suami tetangga kita yang polisi, pangkatnya lebih tinggi, atau kenalan kita, tolong nih mas selesaikan ini. Akhirnya apa? Dia yang mengurusi, akhirnya kita nggak jadi ditangkap atau ditilang. Nah ini syafaat. Adapun kelak di akhirat, setiap mukmin kepada mukmin yang lain punya hak untuk memberikan syafaat. Di sini mukminah punya hak juga untuk meminta syafaat kepada Allah untuk temannya yang mungkin sudah divonis akan dicemplungin ke neraka atau sudah disiksa kemudian minta dikeluarkan. Dan amal-amalan soleh juga kelak nanti akan memberikan syafaat, tapi tentu dengan syarat-syarat dan ketentuan yang akan diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat syafaat yang pertama umahat adalah idnullah, izin dari Allah. Izin dari Allah. Lisyafi wal masfu, bagi orang yang mau memberikan syafaat dan yang diberi syafaat. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 255, ayat yang sering kita baca, yaitu ayat kursi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidnih. Tidak ada orang yang memberi syafaat kelak di sisinya kecuali dengan apa umahat? Izin Allah. Demikian juga di surah As-Saba ayat 23. Wala tanfa'us syafa'atu indahu illa liman adina lahu. Syafaat kelak tidak akan bermanfaat kecuali bagi siapa? Yang diizinkan oleh Allah. Syarat yang kedua, harus diridhoi oleh Allah. Diridhoi oleh Allah, baik yang memberi maupun yang diberi. Orang mukmin pastilah diridhoi. Orang kafir, orang musyrik, majusi tidak diridhoi oleh Allah. Sehingga nanti kalau mukmin mau memberikan syafaat kepada keluarganya yang kafir, maka apa? Ini tidak memenuhi syarat, karena tidak diridhoi yang diberi syafaat, meskipun yang memberi syafaat diridhoi. Allah berfirman dalam surah An-Najm ayat 26, La tugni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayya'zanallahu liman yasha'u wa yarda. Tidak akan bermanfaat syafaat itu kecuali mereka yang sudah diizinkan dan diridhoi oleh Allah.
Di surah Al-Anbiya ayat 28 Allah sebutkan juga wala yashfa'una illa liman irtada. Tidak ada yang boleh memberi syafaat kecuali orang yang diridhoi. Catatannya bahwa orang yang diridhoi oleh Allah adalah mereka mukmin, muslim, ini diridhoi. Sehingga mukmin dengan mukmin yang lain nanti atau muslim dengan muslim yang lain bisa apa ummahat saling memberi syafaat. Nah, kita tahu bersama juga nanti di akhirat kelak ummahat ada macam-macam syafaat yang boleh kita ajukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah syafaat bagi mereka yang sudah divonis neraka. Contoh ada ummahat di sini, salah satu ummahat yang divonis karena banyak dosa masuk neraka. Maka ummahat yang lain boleh mengajukan, ya Allah jangan masukkan dia ke neraka, dia teman kajian di Yadul Ulya. Ini boleh. Yang kedua, orang-orang yang sudah dicemplungin ke neraka jahanam dimohonkan syafaat agar dikeluarkan dari neraka. Ini juga boleh bagi orang-orang mukmin atas mukmin yang lain. Kemudian yang ketiga, syafaat bagi mereka yang berat timbangan amal kebaikan dan keburukannya sama. Amal kebaikan dan keburukannya sama, 50-50. Kalau berat timbangan keburukannya, neraka kan tempat kembalinya ya. Kalau amal kebaikannya yang berat, maka apa? Surga tempat kembalinya. Tapi yang masalah apa ummahat? Yang masalah di sini 50-50. Maka di sini membutuhkan apa? Syafaat, permohonan kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga. Kemudian syafaat yang keempat adalah permohonan agar dinaikkan derajat di surga. Kita tahu bahwa di surga itu ummahat bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi ke atas gitu ya adalah Jannatul Firdaus. Nah, ketika kita nanti di bagian tingkatan mana gitu, maka kita boleh untuk minta naik lagi, atau teman kita yang memohonkan agar naik tingkatan di surga nanti. Nah, ini ummahat syafaat yang ada di akhirat kelak. Jadi meskipun kita sudah divonis atau sudah dicemplungin ke neraka, masih ada penolong, penyelamat yang lain, yaitu teman-teman dari kalangan mukmin, mukminat yang akan membantu kita selamat dari siksaan neraka. Nah, amalan soleh yang bisa memberikan syafaat nanti, yang pertama adalah puasa. Ini yang disebutkan di hadis tersebut, puasa. Tentu dengan syarat puasa yang dia lakukan adalah ikhlas karena Allah. Bukan puasa yang hanya sekedar menggugurkan kewajiban, atau puasa yang hanya sekedar ikut-ikutan, ikut meramaikan. Tapi puasa yang ikhlas karena Allah. Yang kedua, puasa yang dia lakukan sambil juga menjauhi perbuatan maksiat. Karena ada orang ummahat
puasa tapi tetap juga dengarkan musik, masih juga sering botek-botek, ngibulin orang, masih juga meninggalkan sholat, masih juga lihat media sosial yang itu bukan mahramnya. Ini orang yang seperti ini ummahat, puasanya sah, tapi apa? Berkurang pahalanya atau tidak mendapatkan pahala sama sekali. Rasulullah pernah bersabda, "Man lam yada' qaulaz zuri wal amala bi wal jahla falaysa lillahi hajatan ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong, meskipun dia bercanda, meskipun ingin membuat temannya hanya tertawa terbahak-bahak, maka dia sudah dikategorikan bohong. Dan mengamalkan kebohongan tersebut, tetap menjalankannya, maka Allah tidak berhajat terhadap puasa yang dia lakukan. Dia tidak mendapatkan pahala dan keutamaan syafaat. Kenapa kira-kira ummahat puasa memiliki keutamaan yang besar di dunia maupun di akhirat kelak? Kenapa kira-kira ummahat? Maka jawabannya karena puasa itu adalah ibadah yang la mislalah, ibadah yang tidak ada tarahnya, tidak ada bandingannya. Rasulullah pernah ditanya oleh Mu'adz bin Jabal, murni bi amrin akhudhu angka, wahai Rasulullah, perintahkanlah kepadaku sebuah ibadah yang nanti aku bisa mengambil darimu. Kata Rasulullah, alaika bisiyam fa innahu la mislalah, hendaknya engkau berpuasa karena tidak ada tandingannya. Coba kita lihat, perhatikan ummahat, puasa itu kan isinya hanya meninggalkan sesuatu kan ummahat ya. Ya kan? Ummahat sekarang sedang berpuasa. Kerjanya hanya apa? Meninggalkan makan, minum, berhubungan badan dan pembatal-pembatal yang lainnya. Nah, sementara ibadah itu di dalam agama kita ummahat, ada yang sifatnya fi'lun, ada yang sifatnya tarkun. Fi'lun itu mengerjakan, tarkun itu meninggalkan. Salat ini fi'lun, mengerjakan. Zakat fi'lun. Haji fi'lun. Kalau puasa murni tarkun, murni apa? Meninggalkan. Enggak ada yang lain. Tapi tanpa kita sadari ummahat, ada hal-hal yang kita lakukan di balik ibadah puasa tersebut tanpa kita sadari. Inilah nanti yang membuat puasa itu menjadi ibadah yang begitu agung. Apa kira-kira ummahat? Yang pertama adalah muraqabah, merasa diawasi. Muraqabah ini luar biasa ummahat. Kita kan sebenarnya bisa aja ya makan diam-diam ummahat, buat rebus mie indomie di dalam rumah, apalagi suami lagi ke lokasi, anak ke sekolah, bisa aja kita makan diam-diam. Atau sambil wudu kita minum air seteguk, bisa aja. Tapi itu semua kita tinggalkan, kenapa? Karena kita merasa diawasi. Dulu waktu masa kecil kita sampai nelan liur pun gak mau. Kenapa? Takut membatalkan puasa. Akhirnya kita meludah ke sana kemari.
Ini pendidikan yang luar biasa, dan ini adalah tingkatan di dalam agama yang paling tinggi, yaitu apa Mahat? Muraqabah. An ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah seakan-akan dilihat, kalau tidak maka yakinlah Allah akan melihat Anda. Jadi ini yang kita sadari, sedang apa Umahat? Sedang melakukan ibadah yang mulia ini, yaitu muraqabah. Kalau ini sudah terwujud pada diri kita Umahat, maka nggak perlu lagi ada istilahnya apa? Pengawas, CCTV, nggak perlu lagi ini. Anak kita bisa bebaskan pakai HP. Kalau di dirinya sudah ada hal ini, muraqabah ini. Kita nggak perlu lagi curiga ke suami. Kalau suami ke lokasi kemana gitu lambat pulang kerja, nggak perlu lagi. Kenapa? Karena dia sudah merasa diawasi. Istri yang ditinggal suaminya berminggu-minggu gitu, suami nggak perlu lagi khawatir. Kenapa Umahat? Karena istrinya sudah apa? Memiliki muraqabah. Ini yang pertama Umahat. Yang kedua, kita dilatih untuk ikhlas saat apa? Menjalankan ibadah puasa. Ini ibadah yang mulia, ibadah hati. Tak satu pun yang tahu di sini Anda berpuasa, karena nggak ada kelihatan gerakan wala bacaan kan, hanya diam aja. Kecuali dia apa Umahat? Pura-pura lemes, terus ditanya, kenapa? Nggak sahur tadi subuh. Nah baru dia kelihatan dia apa? Sedang berpuasa. Ini pendidikan yang luar biasa, yang kalau sekiranya ini sudah terwujud, maka nanti nggak perlu lagi apa Umahat? Dia posting kegiatannya, aktivitasnya, bukaannya, sahurnya dan yang lainnya. Kenapa? Karena dia melakukannya untuk Allah. Ngapain manusia perlu tahu? Dan ngapain saya perlu ngasih tahu? Paham? Karena saya melakukannya karena Allah. Hal yang ketiga Umahat yang kita lakukan tanpa kita sadari dari ibadah puasa adalah sabar. Bersabar. Coba bayangkan Umahat lapar, haus, itu biasanya mendatangkan amarah kan? Kepengennya ngomel aja, kepengennya marah-marah aja. Paham? Nah kita tahan itu. Kenapa? Karena lagi puasa. Bahkan kalau ada yang ngajakin kelahi, tengkar, maka kita dianjurkan mengucapkan inni soim, aku sedang berpuasa. Nanti kalau habis buka, baru apa? Baru kalau mau. Kita bersabar dalam hal apa Mat? Dalam hal menjalankan ibadah, dalam hal musibah, lapar, haus itu musibah Umahat. Sekaligus juga bersabar dalam hal meninggalkan hal-hal yang haram. Nah, kalau hal ini sudah tertancap dalam pada diri kita, maka dengan mudahnya nanti kita menjalankan perintah, menjauhi larangan dan hal-hal yang lainnya. Dan sekaligus Allah akan memberikan pahala yang tiada batasnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan berikan pahala bagi orang yang bersabar tanpa ada hitung-hitungannya. Yang keberapa sekarang Mat? Yang keempat, melatih mendidik kita atau kita lakukan sesuatu yang kita tanpa sadari adalah bersyukur kepada sang pemberi nikmat. Dari sisi mana ini kita bersyukur Umahat?
menjalankan perintah itu adalah bentuk rasa syukur kepada Allah. Paham? Membaca Al-Quran nanti adalah bentuk rasa syukur kepada Allah yang telah memberikan lisan, memberikan mata. Salat tarawih di malam harinya itu adalah bentuk rasa syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kekuatan tubuh yang sehat dan yang lainnya. Di saat nanti kita membeli bukaan untuk kita bagikan atau untuk kita makan bersama keluarga, ini juga bentuk rasa syukur terhadap harta yang Allah berikan kepada kita. Kita melakukan hal ini, dan ini ternyata ibadah-ibadah yang sangat-sangat agung. Tanpa kita tanpa kita sadari. Sehingga Rasulullah menyebutkan tadi, la mislalah, tidak ada yang setara dengan ibadah puasa. Kalau dari sisi medis nggak usah kita bicara tentang hal itu urusannya dokter yang lebih tahu. Kita berbicara dampak positif, dampak ibadah yang luar biasa dari puasa ini. Makanya ummahat, semangat dalam menjalankan aktivitas ini. Mumpung Allah berikan kita kesempatan. Betapa banyak saudara-saudara kita di sana di bulan Sya'ban meninggal dunia, atau di bulan Sya'ban mereka masuk rumah sakit atau pergi kemana gitu, nggak sempat menikmati puasa di bulan suci Ramadan. Nah, sekarang kita masuk ke amalan yang kedua yang akan memberikan syafaat bagi hamba kelak pada hari kiamat, adalah Al-Quran. Al-Quran akan memberikan syafaat kepada hamba kelak pada hari kiamat. Tentulah dengan beberapa syarat ummahat. Syarat yang pertama, dia membersamai Al-Quran, atau istilahnya ummahat, menjadi sahib, menjadi teman akrab. Karena Rasulullah nanti menyebutkan bahwa Al-Quran akan menjadi syafi'an li ashabihi, menjadi menjadi syafaat bagi sahibnya. Coba kita perhatikan sebentar umat. Kalau kita punya sahib, punya sahabat, maka sahabat ini orang yang sering kita ngajak ngobrol, sering kita ngajak nongkrong, apalagi umat, sering kita ajakin dia curhat dan yang lainnya kan. Paham? Kalau saya nggak punya sahabat umat, kalau saya nggak punya sahabat, sahabatnya dengan Al-Quran, hadis dan buku-buku, itu yang menjadi teman setiap hari bersamaan siang malam dengan teman-teman tersebut. Ini syarat yang pertama, menjadikan Al-Quran sebagai sahibnya. Sekarang ummahat yang menjadi sahib kita jawal, HP. Ini yang menjadi sahib, yang kalau tanpa dia serasa ada yang hilang dari diri kita kan. Kita kebingungan, kita kelimpungan. Apa makna kelimpungan itu kacau balau pikirannya karena kehilangan sesuatu yang menjadi teman baiknya. Pernah nggak kita kira-kira kebingungan, galau kalau kehilangan, ketinggalan Al-Quran? Astagfirullah, Al-Quran mana ya? Enggak kan? Ini berarti kita tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai sahib.
Syarat yang kedua, Al-Quran itu kita jadikan sebagai sumber petunjuk, pembimbing dalam kehidupan kita. Mungkin gak kira-kira umahat kalau kita hanya sekedar membaca saja dapat mengambil bimbingan petunjuk dari Al-Quran? Maka jawabannya tidak. Karena Al-Quran tujuan utamanya diturunkan untuk apa? Untuk diambil sebagai petunjuk, dusturatul haya, pembimbing kehidupan yang akan membimbing kita perbaiki hablum minallah dan hablum minan nas kita. Ini tujuan utama Al-Quran. Bukan hanya sekedar dibaca, tapi dihayati, diamalkan kandungannya. Nah, itu syarat apa? Al-Quran nanti akan menjadi syafi', pemberi syafaat kepada sohibnya, kepada temannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an karena dia kelak akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat. Sebagai pemberi syafaat. Bagaimana gambarannya ya Al-Quran sebagai pemberi syafaat umahat? Padahal Al-Quran itu kan firman Allah, bagian dari diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan umahat? Karena nanti Al-Quran yang ada di rumah kita, di masjid dan yang lainnya, itu semuanya akan terangkat ke langit. Yang tersisa hanyalah kertas-kertasnya. Karena kertasnya itu adalah makhluk, tintanya, sampulnya. Paham? Adapun yang dibaca, yang ditulis, yang didengar, yang dihafal, ini adalah firman Allah, bagian dari diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terbayang kalau sekiranya Allah mengeluarkan sesuatu dari dirinya, kemudian nanti dia memohon untuk hamba tersebut diberikan syafaat. Maka bagaimana caranya Al-Quran nanti memberikan syafaat? Jawabannya wallahu alam. Kita yakini saja Al-Quran, bagaimana bentuknya nanti, bagaimana caranya, pokoknya dia akan menaungi, memberikan syafaat bagi sohibnya. Jadi Al-Quran terlebih di bulan Ramadan ummahat, di mana Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, baik secara awaliyah, itu ayat yang pertama turun surah Al-Alaq ayat pertama hingga ayat kelima, itu turun di bulan Ramadan. Kemudian Al-Quran turun secara utuh itu di bulan Ramadan, turun ke Baitul Izzah di langit pertama, dan Rasulullah tadarus bersama Jibril alaihi salam itu setiap malam di bulan Ramadan. Maka sikap kita ummahat adalah kasratul qiraah, memperbanyak bacaan Al-Quran. Kalau bagus atau yang terbaik adalah membaca Al-Quran sambil lihat terjemahannya ummahat. Karena kita orang Indonesia tidak berbahasa Arab, agak sulit untuk memahami. Nah, kalau bisa lagi sekarang kan ada ya terjemahan plus tafsirnya, maka itu lebih baik lagi.
Jadi sedikit tapi dipahami itu lebih bagus daripada khotam 30 juz. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, paham satu ayat itu lebih bagus daripada khotam 30 juz. Paham satu ayat ummahat itu lebih bagus daripada khotam 30 juz. Tapi kalau sekiranya kita bisa gitu ya, sambil baca sambil lihat, kita bisa selesaikan dalam 3 hari khotam atau 5 hari, Masya Allah, itu lebih bagus daripada hanya sekedar baca-baca lewat tapi tidak memberikan kesan sedikit pun dari apa yang kita baca. Fudail bin Iyad pernah berkata, unzilal Qur'an liya'mala bih. Al-Qur'an itu diturunkan untuk diamalkan. Tapi banyak manusia menjadikan bacaan Al-Qur'an sebagai amalan. Sebagai amalan. Utsman bin Affan pernah mengucapkan sebuah ucapan, lau tahurat qulubuna lama syabiat min qiraatil Qur'an. Seandainya hati kita suci, bersih, maka pasti tidak akan puas, kenyang atau bosan dari membaca Al-Qur'an. Itu apa ummahat? Kalau kita baca sambil apa? Sambil mentadabburi. Kita mungkin pernah membaca surat cinta atau surat apa atau buku yang berisi apalah gitu ummahat, kita asik merenunginya, asik membacanya berjam-jam. Kenapa? Karena kita paham apa yang dibaca. Maka jadikanlah itu juga ketika kita ummahat membaca Al-Qur'an. Jadi baca plus pahami kandungannya. Apalagi kalau membacanya bareng dengan tahsin, tadabbur, itu lebih mantap lagi. Tapi kalau sekiranya ummahat belum bisa membaca dengan tartil atau dengan tajwid, dengan tahsin, berusahalah membaca, karena Anda akan mendapatkan 2 pahala dari setiap huruf yang Anda baca. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man qara'a harfan minal Qur'an atau minal kitab falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Qur'an, maka baginya kebaikan, dan kebaikan itu dilipat gandakan 10 sampai 700. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alifnya 1 huruf, lamnya 1 huruf, mimnya 1 huruf. Nah, jadi kebaikan banyak sekali kita dapati dari membaca Al-Qur'an kalau kalau dibarengi dengan tadabbur tadi. Allah berfirman di dalam surah Muhammad ayat 24, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an ataukah hati mereka tertutup sehingga tidak bisa mengambil pelajaran dari Al-Qur'an? Fenomena yang kita dapati ummahat di malam-malam Ramadan, biasanya banyak masjid-masjid yang mengadakan tadarrus ya. Tadarrus membaca Al-Qur'an meskipun dengan dengan masih terbata-bata, masih panjang pendeknya enggak karuan, belepotan gitu.
tapi mereka semangat membaca Al-Quran. Tapi yang lebih bagus lagi kalau sekiranya itu nggak pakai toa luar, pakainya toa dalam saja. Karena kalau pakai toa luar, apalagi ngajinya sampai jam 11, setengah 12, ini sangat-sangat mengganggu. Sangat mengganggu. Belum lagi kalau kita di lingkungan di kompleknya ada non-Islam gitu, maka ini sangat mengganggu mereka. Ini tidak diinginkan oleh Rasulullah. Fala tu'dzil mu'minin, janganlah kalian sakiti mukmin yang lain dengan suara zikir, bacaan Al-Quran dan yang lainnya. Jadi kalau mau baca di masjid ya pakai suara dalam, atau baca di rumah kita yang dengar sendiri, maka inilah yang kita akan dapati. Jadi kita tidak boleh beribadah di samping itu apa umahat, mengganggu, menyakiti orang lain. Jadi puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kelak pada hari kiamat. Puasa menahan kita dari apa umahat? Dari syahwat. Syahwat apa? Syahwat perut dan syahwat kemaluan. Al-Quran menjadi pemberi syafaat nanti karena menahan lisan kita untuk tidak berkata yang buruk, untuk berkata yang tidak ada manfaatnya. Kenapa umahat kira-kira? Karena sibuk membaca Al-Quran kan, sehingga nggak ada kesempatan lagi untuk ngobrol, untuk bicara hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka inilah dua ibadah yang nanti akan memberi syafaat kita kelak pada hari kiamat. Ada pula yang menerjemahkan umat atau mengartikan Al-Quran di sini maknanya adalah qiyamul lail, salat malam. Bukan Quran di sini hanya sekedar membaca, tapi apa? Qiyamul lail, ditegakkan di salat malam. Karena terkadang umahat di dalam Al-Quran itu, Al-Quran maksudnya adalah qiyamul lail. Wa Qur'anal fajr, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Nah, kalau sekiranya Al-Quran di sini maksudnya adalah qiyamul lail, maka bacaan Al-Quran pun masuk di dalamnya. Bukankah orang yang qiyamul lail itu membaca Al-Quran umahat? Kalau sekiranya di bulan Ramadan disebut dengan taraweh, kalau setelah tidur disebut dengan salat tahajud, kalau di luar bulan Ramadan disebut dengan qiyamul lail. Qiyamul lail ini adalah ibadah yang sangat agung. Dia adalah da'abus solihin, kebiasaan orang-orang yang soleh. Sekaligus apa umahat? Melatih diri kita juga untuk ikhlas. Coba bayangkan kalau kita sholat malam umahat di rumah gitu, nggak ada orang lihat kan, di saat manusia tidur lahap nyenyak tidurnya, kita bangun menegakkan sholat malam. Ternyata umahat sholat malam ini adalah bentuk cas terhadap keimanan kita. Iman kita tambah kuat nanti dengan apa? Dengan sholat malam. Sehingga apa? Di saat kita taraweh setelah isya nanti, pulang nanti bisa lagi sholat malam atau sholat tahajud. Kalau sekiranya umahat 11 rakaat kurang, terlalu sedikit,
pulang nanti nambah 20, 30, 50 boleh umat. Karena tujuan utama sholat malam itu adalah ihya'ul laili bil ibadah, menghidupkan malam dengan ibadah. Rasulullah sholat malamnya umahat 11 rakaat baik di Ramadan maupun di luar Ramadan, tapi 11 rakaatnya rakaat pertamanya surah Al-Baqarah, rakaat yang kedua surah Al-Imran. Kalau kita umahat gemeteran sudah lutut ini kan, nggak mau datang lagi ke masjid itu, sudah ditandai saya nggak mau lagi, nyesel saya karena sudah gemeteran. Jangankan 3 juz 1 rakaat, setengah juz atau satu lembar aja sudah apa? Sudah nggak karuan pikiran kita. Kok lama betul imam ini? Apalagi setengah juz 1 rakaatnya. Nah gitu mat. Nah kita di sini 11 rakaat. Rakaat pertama qul huwallahu ahad. Rakaat yang kedua inna a'tainakal kautsar. Sehingga apa? Hikmah qiyamul lailnya enggak didapati. Apa itu? Ihya'ul lail, menghidupkan malam dengan ibadah. Setelah itu nongkrong, ngopi, rokok panjang lebar, pembicaraannya sampai malam. Jadi kalau umahat merasa kurang di masjid 11 rakaat, pulang lagi nambah 20, 30, 40 dan seterusnya. Karena kata Rasulullah, tak kala ditanya tentang salat malam, masna 2 rakaat 2 rakaat. Apabila engkau takut masuk waktu subuh, maka tutuplah dengan witir. Ini juga kesempatan baik untuk apa umahat? Membaca Al-Quran, memurojaah hafalan, menambah hafalan. Karena nanti dibolehkan sholat sambil memegang mushaf. Pamat sambil memegang mushaf. Ini dibolehkan. Dan dibolehkan juga nanti sholatnya sambil duduk. Paham umahat? Tanpa ada udzur pun boleh sambil duduk. Maka nanti tidak terasa kalau kita apa? Di rakaat pertama membaca 1 juz, di rakaat kedua tambah lagi 1 juz, itu enggak terasa umahat. Paham? Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Ya demikian, subhanakallahumma wa bihamdika.